Wabarakatuh. Saya Aldasar Sabandi dari kelas 11 MIPA 1 absen 4. Pada hari ini saya akan membacakan dua bab, yaitu Perang Diponegoro dan Organisasi Budi Utomo. Yang pertama akan saya bacakan adalah Organisasi Budi Utomo. Pada Organisasi Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Ini diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi tersebut bersifat sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi bukan politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun saat itu organisasi ini awalnya hanya ditunjukkan bagi golongan yang berpendidikan di Jawa. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo, tanggal 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro juga dikenal sebagai sebutan Perang Jawa, adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dimulai dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhirnya perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Perang Diponegoro disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di keraton. Jadinya banyak pengurus keraton yang memihak ke Belanda karena ingin mendapatkan keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro pulang ke Tegalrejo setelah memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak pada petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata pada Mei 1825. Pada akhirnya perang pecah saat memperbaiki jalan di Yogyakarta menuju Magelang yang melalui Tegalrejo. Lalu Pangeran Diponegoro akhirnya menyerah dan ditangkap pada tahun 1830. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki kepemimpinan kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo. Sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meski begitu, perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa yang membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan perang Padri kedua di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya, sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.